Selamat sore Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Saya belum dengar suaranya, Shalom. Shalom, mari bersama sore hari kita datang untuk menyembah. Sebab kita percaya kebaikan dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kita, amin. Mari tundukkan kepala, bersatu hati kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hingga sore hari ini kami masih merasakan kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, sore hari ini kami datang membawa pujian, sembah, dan pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau melawat, bahkan Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Satu kali lagi, nyatakan kerinduan kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku. Oh,
naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sambil angkat tangan kita, katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Satu kali lagi, dengan lebih sungguh lagi katakan, sebab kasih setia-Mu kebaikan-Mu. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Oh, betapa ku merindukan, betapa kami merindukan-Mu, betapa ku merindukan. Oh, ku rindu, betapa ku merindukan-Mu. Oh, haleluya. Ku merindukan-Mu, Engkau ya Tuhanku. Haleluya. Oh, sebab Engkau penolongku, Engkaulah sukacitaku. Oh, tak pernah berakhir kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Oh, kami rindukan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Ya lama yashakana lama yasi. Oh, haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan sore hari ini, begitulah hati kami Tuhan, bahwa kami merindukan Engkau lebih dari apapun. Ya ralawaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami rindukan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami percaya saat Tuhan ada dalam hidup kami, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan, ada sukacita yang baru Tuhan berikan. Amen. Bahkan pertolongan demi pertolongan akan kami rasakan. Oralabaya syakaralabaralabar. Serupanya Engkau merindukan Tuhan sore hari ini, saja kita buka kedua tangan kita, tengadahkan wajah kita pada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur yang terbaik, mari naikkan pujian yang terbaik, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan sembah kita. Oh, haleluya. Kau puja, oh Kau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, Kau penolongku.
sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Oralabaya syakaralabaralabaralabarala. Oralabaralabaya syakaralabaralabarala. Oleh sebab itu sore hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan pujian dan sembah kami. Sebab kami merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Menjamah, memulihkan bahkan memberkati setiap kami. Ya ralabaralabaralabaya syakaralabaralabaralabar. Oralabaralabaralabaya syakaralabaralabaralabar. Oralabaralabaya syakaralabaralabar. Mari sekali lagi angkat suara kita menyembah. Naikkan ucapan syukur kita. Oralabaralabaya syakaralabaralabaralabar. Oralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syakaralabaralabaralabar. Oralamaya syakaralabaya si. Oralabaralabaya syakaralabaralabaralabar. Kami bersyukur buat setiap kebaikan yang kami alami. Kami bersyukur buat setiap mujizat yang kami rasakan. Oralabaralabaya syakaralabaralabaya si. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allahku yang ajaib, Engkau yang dahsyat. Oralabaralabaya syakaralabaya. Yaralabaya syakaralabaralabaralabarala. Oralabaralabaya syakaralabaralabarala. Oralabaya syakaralabarala. Oralabaralabaya syakaralabaralabarala. Pagi hari ini kami mau bersyukur buat setiap kasih setia yang kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu yang tercurah bagi kami. Oralabaralabaya syakaralabaralabar. Oralabaralabaya syak. Kami percaya di tahun 2019 sampai selama-lamanya Tuhan tetap menyertai setiap kami. Amen. Tuhan tetap menolong setiap kami. Amin. Oralabaya syakaralabaralabaralabaralabar. Oralamaya syakaralabarala. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Yaralabaya syakara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sungguh hati kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau sangat baik, penyertaan-Mu sempurna. Dan biarlah sore hari ini kami datang kepadamu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di telapak tangan tertulis namaku. Di dalam genggaman seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah,
di setiap nafasku. Mari bersama katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku, yang percaya disertai Tuhan. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Bersama katakan, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Lagi katakan, nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari bangkit berdiri bersama. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari nyatakan pujianmu sore hari ini. Naikkanlah setiap sembahmu. Nama syararamu. We worship you. Segala pujian kami hanya bagimu Yesus, yang terbaik, yang termulia.
Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kina masyara la barala barala barala. Kina masyara la barala barala. Kinarala barala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Kina marala basyata karala. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah memasuki tahun yang baru 2019. Dan biarlah di awal tahun ini saya rindu mengajak buat setiap kita sama-sama. Mari banggalah kepada Tuhan. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dia menyertai. Dia terus memberkati engkau dan saya, mencukupkan setiap kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Sore hari ini saya rindu mengajak, mari nyatakanlah kepada Tuhan. Jadikan Yesus pribadi yang terutama di dalam hidup kita. Biarkan Yesus yang berdaulat penuh atas kehidupan engkau dan saya. Mari sore hari ini, kalau kau sepakat dengan saya, bukalah kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Kina masyata karala balala balala. Kina lala balala balala balala. Ucapkanlah sebuah janjimu kepada Tuhan. Biarlah sepanjang tahun 2019 ada Yesus di dalam setiap hidupmu. Ada Yesus di dalam setiap perkataanmu. Ada Yesus di dalam setiap keluargamu. Ada Yesus di dalam setiap studimu. Kina masyara la balala balala. Kina la balala balala. Yesus engkau yang terutama. Kina la masyara la balala. We worship you, Jesus. Masyara la balala. Kina masyata karala barala. Kina rala barala barala. Kina rala barala. Kina rala barala barala. Kina masyara la bakarala barala barala. Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kina masyata karala barala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau mengasihi kami. Dan biarlah ini hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kau yang sepakat bersama, angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi sore hari. Mari jemaat sendiri, pujikan lagu ini dengan segenap hatimu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Dan perbuatanku ku nyatakan. Satu kali lagi katakan, ku nyatakan. Ini janji kami Tuhan. Dan perbuatanku ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu bersama di setiap nafas. Mari angkat tanganmu tinggi semua. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih. Satu kali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Ya sungguh baik, amin. Oh ya, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan baik dan Dia memelihara serta memberi kekuatan yang selalu baru bagi kita yang percaya. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan untuk Tuhan kita, sumber kekuatan dalam hidup kita. Yes, Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Tuhanku dan bagianku semua berkata, sembah. Tuhanku, sembah. Tuhanku, sembah. Tuhanku dan bagianku selamanya.
baik. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi kita bersuka cita. Sebab tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sebab sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu, Tuhan Yesus baik. Angkat jempol kita tinggi-tinggi. Sungguh amat baik, sungguh baik untuk selama-lamanya. Sekarang tepuk tangan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik. Come on, come on. Sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik dari selama sampai selama, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. God is good and all the time. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, berdaulat atas hidupku. Hidupku
kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk berkata bahwa Yesus berdaulatlah penuh, harus menyerahkan semua kepemilikan atas hidup kita. Kata-kataku berserah penuh berkata bahwa kita mau serahkan semuanya, tidak menahan-nahan sedikit pun dari rasa memiliki di dalam hidup kita. Karena engkau dan saya adalah milik Kristus, sepakat berkata amin. Karena itu yang berkuasa dan berdaulat adalah Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Serahkan, berserah penuh, dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh mau berserah, Tuhan akan berdaulat dan mengatur semua langkah hidup kita. Sehingga semuanya kehendak, rencana yang Tuhan perbuat, yang Tuhan rancangkan boleh digenapi untuk hidup setiap pribadi di tempat ini. Siapa mau? Angkat kedua tanganmu. Engkaulah. Karena hidup ini bukan milik kami, tapi karena hidup kami ini adalah milik Kristus. Karena itu bukan kami yang berhak atas hidup kami, tetapi Tuhan yang berhak untuk berdaulat penuh. Nyanyikan lagi saudaraku jemaat Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Sore hari Tuhan kami datang untuk memenuhi panggilan ibadah. Tanpa kami sadari Tuhan, waktu cepat sekali berlalu. Kami sudah ada di awal 2019 di minggu pertama. Kami tahu Tuhan, minggu pertama adalah suatu minggu yang penting buat kami umat Tuhan. Di mana ada pesan Tuhan sebagai suatu arahan, suatu guidance buat kami untuk melewati setiap bulan yang ada di depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, beri kami kepekaan, teliti untuk mengerti akan pimpinan Tuhan. Karena kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena kami percaya peristiwa masa lalu yang sudah kami alami, peristiwa sekarang yang sedang kami alami, dan peristiwa yang akan datang yang kami alami, Tuhan sudah tahu semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami. Kamu duduk diam, kami duduk diam untuk mendengar sabda Tuhan. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah minggu pertama 2019. Minggu yang sangat penting sebagai suatu awal untuk melewati sepanjang tahun ini. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 90. Untuk khotbah hari ini, jemaat perlu ada suatu keseriusan, kepekaan, konsentrasi untuk menangkap sesuatu pesan dari Tuhan. Barang siapa yang konsentrasi penuh secara personal, dia akan menerima berkat yang bagi dia untuk suatu persiapan di tahun ini. Pasti penuh dengan tantangan tahun ini, saudaraku. Baik, Mazmur 90. Allah tempat
perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, perlu konsentrasi, jangan terlewat, kalimatnya terpotong-potong sehingga pikiran sistematis itu tidak sampai kepada saudara sekalian. Khotbah hari ini menggunakan 3 poin. Saudaraku, 3 poin itu akan saling bertaut. 3 poin itu menjadi suatu pikiran bertahap. 3 poin itu menjadi suatu pikiran sistematis, saudara sekalian. Poin pertama, learning from our past. Belajar dari masa lalu kita. Poin kedua, saudaraku, proaktif in our present. Proaktif dalam saat sekarang. Poin ketiga, saudaraku, antisipasi untuk future, masa depan. Jadi dia harus bertahap. Barang siapa tidak belajar dari masa lalu, gak mungkin dia bisa proaktif untuk masa sekarang. Barang siapa yang tidak bisa proaktif masa sekarang, tidak belajar dari masa lalu, gak mungkin dia bisa menghadapi antisipasi depan dengan baik. Orang-orang seperti itu yang tidak bisa memahami dengan jalan begitu adalah orang yang going nowhere, saudaraku. Orang-orang yang hanya ikuti apa yang ada saja. Nantilah tidak tertata dengan baik kerohaniannya. Spiritual formation yang kita ajarin tahun-tahun lalu, saudaraku, tidak terbentuk, saudara sekalian. Tapi kalau kita terbentuk dengan baik, secara sistematis, secara bertahap, saudaraku, iman bertumbuh dengan luar biasa. Iman yang kreatif dan dinamis adalah iman yang mampu melihat 3 dimensi waktu itu dengan baik. Past, present, and future, saudaraku, begitu. Nah, ketika kita bicara poin pertama, learning from our past. 2018 sudah lewat, saudaraku, begitu. Dilewati dengan berbagai, katakan 2018 kita tarik sampai ke belakang. Karena saudara sudah banyak belajar seperti itu. Supaya lebih luas pembahasannya. 2018 ditarik sampai ke belakang. Sampai the first day saudara kenal Tuhan itu. Biar bagus, saudara sekalian. Jadi learning from experience adalah masa lalu yang kita lewati, saudaraku. Di situ kita experiencing God, saudara. Ya. Dan tanpa belajar dari pengalaman, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan, saudaraku. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak belajar dari pengalaman hidupnya. Justru lewat pengalaman itulah dia menemukan Tuhan. Lewat pengalaman seperti itulah dia menjadi suatu dewasa, rohani yang menjadi dewasa, saudara sekalian. Ketika kita ambil tentang contoh Yosua, ketika hamba Tuhan Musa itu mati, Tuhan memanggil Yosua bin Nun abdi Nusa itu untuk menggantikan. Dan Tuhan meneguhkan dia dengan menggunakan masa lalu. Aku akan menyertai engkau, Yosua, seperti aku menyertai Musa. Learning from experience, dari pengalaman. Karena dulu dia adalah pembantunya Musa. Dia tahu persis
apa yang Musa jalani selama itu. Dan aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Your experience. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan taruh engkau. Di mana kakimu menginjak tanah itu aku berikan kepada engkau. Tuhan jauh lagi kepada masa lalu yang lebih jauh. Ketika aku bersumpah untuk nenek moyangmu. Learning from experience. Saudara sekalian. Itu dia. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, our past itu mampu kita paham dengan baik, imannya luar biasa loh. Nah, sekarang saya tarik, saudara sekalian, perhatikan. Setiap orang Kristen pasti punya masa lalu di mana Tuhan berkarya dalam hidupnya itu yang sifatnya signifikan. Saya pakai istilah blueprint, cetak biru dalam hati orang itu. Kita ambil 1-2 contoh tokoh. Daud pada masa mudanya, pipi masih merah-merah, saudaraku. Ya, masih anak muda yang muda sekali. Ya. Dia hanya menggunakan ketapel, dia bunuh raksasa itu, saudaraku. Itu blueprint yang Tuhan cetak di hati dia. Itu masa lalu yang tidak mungkin dihapus dari hati orang ini, saudaraku. Setiap kali ketika dia menghadapi present, ketika dia coba antisipasi ke depan, saudaraku, dalam suatu tantangan kesulitan yang amat besar, blueprint itu hidup, saudara sekalian. Ya, Tuhan menyertai aku, Tuhan memakai aku. Orang besar pun dia bunuh, saudaraku. Itu blueprint dalam hidup. Sama dengan Paulus. Ketika perjalanan ke Damsik, di situ dia jatuh dan buta. Itu blueprint, saudara sekalian. Dan setiap kita punya, baik yang masa lalu maupun yang baru ini tahun 2018. Bahayanya menjadi orang Kristen, we forget it, saudaraku. Kita anggap sesuatu yang sudah lewat. Tidak pernah kita membuat suatu spiritual formation yang baik. Padahal 2018 di mana Tuhan bekerja, begitu berbahaya hidup itu Tuhan lepaskan dan kita lupa begitu aja. How come anak Tuhan itu rohani yang bisa baik? Pikir baik-baik. Begitu. Blueprint yang Tuhan cetak sebenarnya tidak pernah lewat. Selalu eksis dia walaupun sudah pas. Coba lihat Sadrak, Mesa, Abednego. Raja itu berkata, jikalau kalian tidak menyembah aku, itu tempat perapian sudah panasnya 7 kali lipat. Kalian akan dibakar hidup-hidup. Mereka bilang apa? Kami percaya Tuhan kami mampu menolong kami. Blueprint mereka hidup. They learning from their experience. Dulu-dulunya Tuhan sudah tolong begitu luar biasa. Tetapi at the present, jikalau Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah Engkau. Tuhan kami tidak tolong pun, still our God. Itu hebat. Karena pikiran sistematis itu, ya saudaraku, pertemuan roh yang sifatnya bertahap itu, saling bertaut itu, menimbulkan suatu respon yang luar biasa. Mereka dibakar pun tidak akan membuat dia untuk menyaksikan Tuhan yang besar itu. Kehebatan rohani seperti itu, Tuhan menyatakan diri. Raja itu menjadi takut sekali ketika mereka dibakar. Di belakang 3 orang itu ada 1 orang seperti anak dewa. Tuhan nyatakan diri, saudaraku. Itu blueprint. Ingat poin pertama, saudaraku. Masa lalu itu, saudaraku, di dalamnya penuh dengan bagian-bagian disebut suka duka, kesulitan, tantangan yang sudah kita khotbah tahun lalu. Barang siapa yang mengerti suka, berkat sebagai bagian dari hidup, dan ketika menerima tantangan, kesulitan, sakit, pailit, hal yang sifat dilematis, tidak melihat sebagai suatu porsi yang Tuhan berkarya di situ, orang itu pincang rohaninya. Tapi ketika dia mampu melihat itu menjadi suatu bagian, orang itu get 2 portion, 2 porsi, masih ingat saudaraku. Maka muncullah ayat kitab Roma pasal 5. Kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu udah future sifatnya, melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan.
Hebat sekali masa lalu itu, saudaraku. Ingat baik-baik. Blueprint yang Tuhan cetak dalam hidupmu itu, saudaraku, untuk membawa kamu memasuki tahun ini bukan dengan cara yang sederhana. Mungkin tahun-tahun lalu itu Tuhan memakai air matamu loh, saudaraku. Tuhan memakai kegagalan hidup saudara. Tuhan memakai saudara dikucilkan orang. Diperlakukan tidak fair, tidak adil. Itu blueprint saudaraku. Melahirkan ketekunan, tahan uji saudaraku. Supaya pada proaktif nanti at the present saudaraku, saudara mempunyai pengharapan yang besar. Betapa hebatnya masa lalu itu. Betapa pentingnya ya, apa yang sudah kita alami itu, saudaraku. Jangan kita lewatkan seperti itu saja. Dan kita pun tahu, sebagian daripada masa lalu itu akan kita tinggalkan. Nilainya kita bawa ke 2019. Dan sebagian masa lalu itu tidak bisa kita pisahkan. Sakit yang belum sembuh, masalah yang belum selesai, ya, problem yang belum selesai, proses yang harus berlanjut. Terpaksa, mau tidak mau, suatu keharusan kita ambil, kita bawa untuk masuk ke 2019. Itulah masa lalu itu, saudaraku. Nah, ketika kita bisa memahami pas itu masa lalu dengan baik, proaktif at the present, no problem at all, saudaraku. Tidak jadi masalah, karena tahap pertama dilewati dengan bagus. Tetapi kalau kita tidak lewatin masa lalu dengan baik, proaktifnya akan menjadi manusia seperti apa, saudaraku? Kenapa masalah saya belum saya selesai ya? Udah tahun baru, masa lalu terbawa-bawa lagi. Kenapa ini seperti saya? Selalu ask why. Itu artinya orang tuh gak pernah belajar masa lalunya, saudaraku. Kalau dia seperti itu dan mulai berkata, seandainya itu tidak terjadi sama saya, you could not change the history. Sudah terjadi, already happen, tidak mungkin diubah. Waktu itu tidak mungkin kembali, saudaraku. The time never return, saudaraku. Sudah menjadi suatu sejarah. Orang-orang seperti itu hanya menunjukkan tidak piawai rohaninya, tidak mampu membaca pekerjaan tangan Tuhan. Blueprintnya itu kabur, saudaraku. Orang seperti itu. Itu akan tercipta kalimat dia, baru awal bulan hidupnya sudah gak bagus, sudah pusing dia. Ya biarinlah, mau dia apa terserah. Gak mungkin punya future orang seperti itu. Gak mungkin. Tidak mungkin dia bisa membaca pimpinan Tuhan ke depan. Tidak mungkin, saudaraku. Gitu. Jikalau masalah itu good, blueprint itu bagus, menjadi suatu spiritual formation untuk selama-lamanya, saudaraku. Jangan lupa ke depan-depannya jikalau air mata itu banyak, kesulitan itu banyak, himpitan terlalu besar, blueprint itu hidup, saudaraku. Tuhan sudah berkarya dalam hidup saya. Dalam kondisi paling sulit, tahun-tahun seperti itu, di mana tangan Tuhan bekerja, itu blueprint, saudaraku. Jadi untuk proaktif at this moment, no problem at all. Ya. Saudara akan melihat, ketika aku proaktif pada saat ini, bagian-bagian yang saya bawa ke 2019, nilai-nilai yang saya bawa ke 2019 menjadi suatu bagian dari hidupku di dalamnya untuk menjalani. Ya, tidak jadi masalah. Maka menjadi bagus ayat tadi. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara sekalian. Maka proaktif jadi masalah. Jadi hidup di 2019 itu penuh dengan semangat yang tinggi. Karena Tuhan sudah prepare. Jauh-jauh hari Tuhan sudah siapkan banyak hal. Jauh-jauh hari Tuhan sudah persiapkan Yosua. Taruh di samping Musa. Belajar banyak hal. Jauh-jauh hari Daud yang masih muda itu Tuhan sudah persiapkan. Begitu loh saudaraku. Sadarkah kita akan hal itu? Saudara sering dengar lagu, hidup ini adalah kesempatan. Tahun 2019 adalah tahun kesempatan. Di dalam kesempatan itu berisi semua fenomena hidup. Ya, namanya tantangan, kesulitan, hal-hal yang masih bersifat tanda tanya besar, problem hidup, keluarga, semua dia tersimpan yang disebut dalam wadah kesempatan. Ingat,
Dalam dunia proaktif at this moment, jangan pernah berpikir, Tuhan kalau ini selesai dulu, ini selesai, Tuhan berkati ini, kan aku lebih gampang hidup. Spiritual formation tidak mengerti seperti itu. Yang kita mengerti proaktif adalah semua jalan berbarengan. Tantangan ada, jalani. Air mata ada, jalani. Tidak bisa step satu persatu, jalani semua. Karena itu hidup, saudaraku. Begitu. Ya. Kuliah lanjut kuliah loh. Masalah belum selesai pikirin. Sakit harus diobati, saudaraku. Jalan terus. Tidak bisa satu persatu, pokoknya nggak bisa. Dia berbaringan, itu namanya proaktif dalam hidup ini. Ya. Oh, saya sakit, Tuhan. Saya berhenti pelayanan dulu ya. Masih bisa jalan kok. Sakitnya masih nggak bahaya kok. Kenapa harus menjadi alasan seperti itu? Sakit diobati, berobat jalan. Tetap kecuali sudah tergeletak, sudah di ICU, tidak bisa buat apa. Itu tidak bisa ngomong, saudaraku. Mau dibilang apa? Jangan excuse diri. Suka sekali menggunakan alasan-alasan itu untuk menciptakan supaya Tuhan understanding kita. No. Spiritual formation tidak mengerti bagian seperti itu, saudaraku. Semua proaktif itu berjalan berbaringan at this present untuk hari ini. Untuk yang sekarang ini. Nanti future-nya baru bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan beri di masa lalu itu, ketika kita melihat kembali ke our past itu, banyak loh. Di sini dibutuhkan, tadi blueprint. Sekarang dibutuhkan istilah kata yang berikutnya. Honesty, kejujuran, ketelitian, kepekaan. Masa lalu itu banyak waktu, kesempatan yang Tuhan beri itu kita sia-siakan. Sekarang lihat masing-masing. Tuhan kasih second chance. Artinya hari ini masih hidup, berarti kesempatan berikutnya ada. Dan kesempatan itu tidak selalu datang. Tahun lalu mestinya aku bisa selesaikan kuliah saya, Pak. Tapi saya acu tak acu, yuk kehabisan kesempatan. Tahun lalu mestinya saya bisa dagang dengan baik. Tapi saya merasa nantilah, saudaraku. Tahun lalu mestinya saya harus lebih proaktif, lebih agresif, lebih action lah. Tapi saya ternyata biarkan begitu. Saudara, rugi besar hidup ini. Berapa banyak waktu yang habis begitu aja dalam hidup ini. Orang bijak adalah orang yang mampu menangkap waktu yang Tuhan sediakan. Kalau selalu belajar budaya Yunani, dia banyak dewanya, saudaraku. Setiap dewa ada keunikannya. Setiap dewa baik cara berpakaiannya, dirinya itu memberi suatu meaningful, suatu meaning yang dalam tentang dewa itu. Misalnya dewa waktu. Waktu kan dia membuat dirinya mengerti waktu dengan sangat baik. Itu Yunani, saudaraku. Dewa waktu dari Yunani itu adalah seseorang dewa. Kepalanya botak. Habis licin. Rambutnya hanya ada di sini, saudaraku. Sedikit tuh. Itu disebut dewa waktu mereka. Untuk apa ya? Rambut sedikit begitu. Itu memberikan suatu makna. Jikalau dewa waktu itu datang di depan kamu, cepat tangkap. Tangkap waktu itu. Karena rambutnya ada di depan. Tangkap. Tapi kok saudara bilang, nantilah. Kapan-kapan juga bisa kok. Tunggulah. Waktu dewa waktu itu sudah lewat. Saudara baru teringat. Wah, aduh kok gak saya ambil. Saudara cepat kerja, mau nangkap. Gak dapat, belakangnya gundul. Gak dapat. Karena sudah pergi dia. Berapa banyak anak muda. Hidup itu habis karena waktu itu. Nanti coba lihat pikiran sisi masih bertahapnya. Kayak apa orang-orang seperti ujung hidup seperti apa. Ya. Berapa banyak kesempatan kita hilang di tahun-tahun yang lalu. Mestinya hari ini saudara sudah sukses seperti kakakmu. Why not? Karena saudara anggap beremeh akan hidup ini. Nantilah. Saudara begitu banyak waktu dibuang. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih kuat,
hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar untuk gereja loh saudaraku. Bukan loh. Kalau istilah melayani Tuhan kita kembangkan menjadi luas saudara sekalian. Membesarkan anak juga melayani Tuhan loh. Ya. Memperhatikan keluarga itu juga melayani Tuhan loh. Mempertanggungjawabkan anak yang Tuhan beri, disekolahkan, dikuliahkan, diperhatikan pertumbuhannya, itu juga melayani Tuhan. Setelah doing business di luar, itu juga melayani Tuhan untuk pada penghasilan, untuk menghidupi keluarga. Setelah menjadi dosen di universitas dalam kuliah sekuler, itu pun melayani Tuhan loh saudaraku, begitu. Sekalipun saudara supir taksi, saudara pun melayani Tuhan loh saudara sekalian. Sekali saudara pembantu rumah tangga, saudara pun melayani Tuhan, saudaraku. Supaya dunia melihat, saudaraku. Ya, itu menjadi suatu hal yang sangat luas. Maka selagi hidup, selagi ada kesempatan melayani Tuhan, itu dia maksudnya, saudara sekalian. Nah, kembali kepada saudara sekalian. Mau jadi apa hidup ini? Sering sekali kesempatan kita lewat begitu aja. Ada satu true story sebagai suatu ilustrasi. Itu diceritakan pendeta kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya dengar itu. Suami istri umur kira-kira hampir 40. Orang Kristen. Suatu hari suaminya sakit. Istri itu undang pendetanya datang didoain. Setelah didoain pendetanya mengatakan, Pak, selain daripada kerja, ya, Bapak perlu ada waktu kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Orang ini berkata, saya pasti sembuh. Dia menguasai 6 bahasa saudaraku. Ini orang pintar. Tidak mungkin saya mati. Tidak mungkin saya sakit. Saya pasti sembuh. Cita-cita saya masih tinggi. Keinginan gairah hidup masih kuat sekali. Saya masih muda Pak Pendeta. Saya pasti sembuh. Ya pendeta amin aja. Puji Tuhan doain gitu. Tapi kalau untuk Tuhan nanti. Saya masih banyak waktu yang harus saya raih. Kesempatan yang harus saya ambil untuk Tuhan nanti suatu hari kalau saya sudah tua. Sembuh sih. 3 bulan kemudian ketemu di mall. Senyum-senyum sama istrinya. Pak Pendeta lihat benar kan? Saya sembuh kan? Udah sehat ini. Saya pasti sembuh. Karena masih banyak hal yang bisa saya lakukan. Ya puji Tuhan. Pendeta kan ngomong begitu aja. Mau diapain lagi? 6 bulan kemudian suaminya telepon. Istrinya telepon. Pak Pendeta tolong datang. Suami saya sudah dalam keadaan koma. Rupanya penyakitnya menggerogoti dari dalam. Waktu pendeta datang, saudaraku, sudah tidak bisa ngomong tapi matanya masih melihat. Sepertinya mulut orang sakit itu ingin ngomong sesuatu kepada pendeta. Bergerak itu bibir gitu. Maka pendeta coba mendekatkan telinga untuk dengar. Dia ingin ngomong apa. Dia menguasai 6 bahasa. Dia ngomong pakai bahasa Mandarin. Hanya 3 kata. Tai se le. Sudah telat. Mati dia. Kesempatan itu tidak pernah datang. Orang terkenal, orang pintar. Tapi dia tidak pintar melihat cara kerja Tuhan. Dia lupa akan blueprint yang Tuhan beri. Dia lupa. Hidup hanya untuk sendiri. Dia lupa. Saudara sekalian. Saya sekarang umur 53. Menurut prediksi saudara, saya bisa tahan berapa lama? Katakanlah seperti Alkitab ngomong. Umur manusia 70. Jikalau kuat 80. Katakanlah saya dapat 20 tahun. Menjadi 73 suatu hari. 20 tahun itu saudaraku. Seperti satu giliran jaga malam. Do you understand? 20 tahun itu seperti rumput yang hari tumbuh berkembang, besok lisut dan layu. Cepat sekali waktu itu. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai rohaniawan, sebagai orang-orang rohani saudaraku, sigaplah akan momentum ini. Aku akan memberikan kepada engkau suatu shock terapi. Percaya saya. Kursi yang saudara duduki itu, suatu hari kamu tidak boleh duduk lagi. Karena kesempatanmu sudah habis. Akan diganti
oleh anak Tuhan yang lain. Tempat saya berdiri ini sebagai pendeta, suatu hari saya tidak boleh berdiri lagi. Karena kesempatanku habis, harus digantikan oleh pembicara yang lain. Habis waktuku, itu loh saudaraku. Ya, itu dia. Betapa urgensinya hidup dalam dimensi waktu itu. Jikalau kita bisa berpikir sistematis, berpikir bertahap seperti itu saudaraku, no problem at all yang kita hadapi di depan. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan di depan itu, di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Do you understand hidup ini? Suatu rangkaian rohani sebenarnya. Suatu kemampuan rohani untuk menilai hidup. Untuk mengerti tangan Tuhan sedang merendah. Gitu saudaraku. Jadi kalau dimasukkan ke dalam melayani Tuhan dalam bentuk gereja saudaraku. Ya, pelayanan, preacher, ya, diaken, pemain musik, worship leader, operasional gereja, mereka ini kan mereka semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu pelayanan church. Talenta, tenaga, kepintaran, termasuk harta. Sebenarnya semua itu kalau kita bisa mengerti spiritual formation seperti ini, bukan so aksi loh hidup itu. Bukan sekedar untuk iming-imingi, bukan sekedar coba dipengaruhi supaya kasih uang ke Tuhan. Keliru loh saudaraku. Semua itu dalam kategori kesempatan untuk melayani Tuhan. Yes. Begitu. Lihat orang Majus itu. Mereka tahu lihat dari bintang akan lahir sang raja. Mereka bawa emas, kemenyan, mur. Itu barang-barang berharga saudaraku. Bukan untuk membujuki, bukan untuk menyenangkan. Tapi sebagai suatu persembahan. Kesempatan mereka. They become the first come to the Lord. Begitu loh saudaraku. Di luar sana itu banyak orang lebih kaya dari kita loh. Yes. Banyak orang gajinya lebih besar loh. Tapi mereka tidak mendapat kesempatan untuk memberikan kewajiban yang kita berikan kepada Tuhan. Do you understand? Ya. Mereka nggak ngerti. Karena mereka belum orang percaya. Sekalipun mereka orang percaya, mereka take it for granted. Mereka lupa akan blueprint, saudaraku. Ya. Jangankan tentang harta, pengabdian diri pun tidak ada, saudaraku. Datang sebagai opportunis, betapa berbahayanya kekristenan itu. Ya. Tapi jikalau itu sudah blueprint di hati kita, saya pakai kata istilah biasa ya, hutang budi sama Tuhan itu luar biasa. Nggak usah ngomong harta lagi, nyawa pun dikasih. Ya, itulah rohani itu. Hai Raja, kami percaya Tuhan kami bisa tolong kami. Jikalau Tuhan kami tidak tolong kami, sekali-sekali kami tidak akan menyembah Engkau, sekalipun dibakar. Lebih tinggi daripada semua harta yang ada. Bahkan diri pun diberikan, karena mereka tahu blueprint itu tidak bisa diambil oleh siapapun dari tangan Tuhan. Hebatnya hidup ini. Luar biasanya Kristenan itu saudaraku. Tapi sayang ketika kita hanya hidup di kulit-kulit sebagai di kulitnya aja sebagai orang Kristen saudaraku. Rugi besar hidup ini dan waktu akan habis. Habis dia. Tadi saya bilang saya 53. Tuhan kasih 20 tahun. Seperti suatu giliran jaga malam. Bagaimana saudara yang umurnya di atas saya? 55, 60, 63, 65. 70. Bukankah waktu itu jauh lebih sedikit? Bagaimana orang-orang yang umur di bawah 50 terima hikmat dengan baik, saudaraku? Tuhan Yesus hidup hanya 33,5 tahun. Tapi impact yang Tuhan buat itu melampaui zaman yang dia hidup. Tertulis dengan tinta emas nama Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan, bukan sekedar hanya bicara mengenai lamanya hidup, durasinya hidup, panjangnya hidup, not that one, tapi kualitas hidup, kesempatan yang bisa diraih, saudaraku. Yesus 33,5 tahun, tapi yang dibuatkan luar biasa, saudara sekalian. Dan yang muda belajar dari hikmat seperti itu. Kesempatan yang Tuhan dapat hanya 33,5 tahun, finish.
Saudaraku. Ada orang berumur muda sekali, sudah harus kembali. Tapi impact yang dia beri luar biasa. Ada orang berumur 80 tahun, doing nothing. Jikalau pikiran bertahap tidak jalankan, ujungnya akan kelihatan orang itu. Di hari tuanya, di kesempatan terakhirnya, penuh dengan penyesalan hidup. Orang seperti itu, kenapa? Dia akan mengatakan, seandainya saya dulu, seandainya saya ini, semua menjadi satu kalimat menjadi sampah. Saudaraku, yes. Yesus 33 setahun, 33 setengah. Kesempatan yang Tuhan lakukan semua pas. Bahkan dia ngomong sama muridnya, waktuku belum tiba. Ketika dia lakukan semua kesempatan dengan baik, saudaraku, terlihat hari terakhir Tuhan di atas kayu salib, intro awal tahun menjadi penting. Kematian seorang pada saat orang mau mati, mau sudah nggak ada, udah mau meninggal, itu kata-kata terakhir itu menjadi suatu pelajaran sangat berharga. Itu biasanya juga suatu momentum yang penting sekali. Yes. Kalau Yesus 33 tahun penuh penyesalan apa yang hidupi, di atas kayu salib dia akan berkata, aku menyesal. Tapi enggak loh. Tuhan ngomong apa? Genaplah sudah. Oh hebat. Dan beberapa tokoh mengerti akan makna seperti itu. Seperti Daud. Di hari tuanya dia mengatakan, kebajikan dan kemurahan yang akan menyertai aku. Dia tidak ask for kekuatan, ketenaran, raja, panglima. Not that one anymore. Dan dia mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sama dengan Paulus. Tubuhku ini, kemah tua ini. Aku akan segera tinggalkan kemah tua ini. Mereka tahu kesempatan mereka sudah finish. Mereka siap untuk pulang. Orang punya iman sampai seperti itu loh saudaraku. Can you imagine? Orang punya iman sampai seperti itu. So what? Kita apa? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? 3 pikiran bertahap yang saudara praktekkan. Hari ini perlu ada suatu pertobatan, saudaraku. Saudara kalau merasa, Tuhan, waktuku habis lu dulu itu. Saudara harus belajar bertobat. Ampuni saya. Kalau orang dunia mengatakan ada bintang, ada kesempatan. Dan bintang itu tidak selalu datang. Tuhan pun begitu. Kalau kita tidak baik-baik menyimak saudaraku, ya, maybe tomorrow bukan waktunya kita lagi. Ya, coba lihat baik-baik. Hidup ini. Khotbah seperti ini membuka semua pergumulan hidup saudara. Mengejar ke semua sudut. Tidak ada satu bagian pun tersisa dalam hidup ini. Pikiran sistematis seperti ini. Ya, seolah membuka satu persatu tirai yang selama ini saudara tutup. Yang selama itu di dalamnya ada kemalasan. Ignore, diabaikan. Merasa udah hebat, merasa jago, merasa ini. Dibuka semua. Merasa lupa diri. Saudaraku, blueprint itu dibuka. Gimana pelayanan ke Tuhan? Ya begitulah Pak. Oh udah lupa blueprintnya ya. Udah luntur ya. Dulu menggebu-gebu. Sekarang kenapa? Ya anak saya meninggal Pak. Tuhan kok begitu. Balik kepada iman yang dibawa lagi saudara sekalian. Kalau melayani Tuhan emang anak tidak boleh meninggal. Kok rasanya nggak fair, melayani sekian lama, tetap begini aja. Orang lain melayani Tuhan, wah hebat sekali pakai Tuhan. Different people, different blessing. Yes, saudaraku. Tidak ada alasan apapun dalam hidup ini yang kita rasa unfair untuk menyalahkan Tuhan. Stop that one. Dan jangan memakai kata-kata masa lalu, ya, saudaraku. Jikalau kita sudah sakit, sudah kecewa, sudah ini, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan ini, itu kalimat sudah lagu lama. Tuhan tidak mau diimingi seperti itu. Waktu sehat kalimat itu tidak pernah keluar. Nantilah, kapanlah, kalau ada waktu, kesempatan itu hilang. Waktu sakit baru menggunakan kata itu. Tuhan kalau saya sembuh dari stroke, saya akan melayani Engkau. 1000 kata alasan manis-manis. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau aku sembuh, Tuhan matiin. Gak ada gunanya itu orang. Di luar masih banyak orang sehat sekali Tuhan mau pakai. Saudaraku, ya. Bayangkan hidup ini. Mau coba kita mengiming-imingi Tuhan.
Tuhan kalau saya diberi ini saya akan ini berikan ini. Stop. Lihat Abraham. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan. Yes my Lord. Jalankan. Di situ berlaku namanya taat. Ketaatan itu. Spiritual formation. Saudara ingin berkat. Pengen dituntun Tuhan. Saudaraku, bukan DP dulu, down payment, no Tuhan ini. No. Taat dulu. We will see. Ketika Abraham taat, Tuhan berkata, dia taat karena engkau takut akan aku. Karena engkau taat akan Tuhan, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Itu loh hidup ini saudaraku. Kalau kita mengejar sesuatu yang berlimpah-limpah tanpa ada ketaatan, tanpa ada formation saudaraku, kita seperti orang buta memaksa Tuhan. Tangan itu seperti diraih untuk mendapat sesuatu yang seperti meaningless. Sekalipun kita dapatkan forward. Sama seperti orang kaya, orang muda yang kaya itu, yang bodoh satu itu. Tuhan, bagaimana supaya begini-begini, lakukan hukum Taurat. Sudah, ya. Apalagi Tuhan, oh you mau yang sempurna. Kamu tahu gak kelemahan you? Jual hartamu. Langsung dia sedih. Karena bagian itu dia tidak gunakan dengan baik, saudaraku. Harta pun menjadi suatu persembahan. Kesempatan itu dia tidak lihat bagian itu. Egonya yang muncul. Begitu loh hidup, saudaraku. Kalau sudah khotbah begini, saudara bisa cerna dengan baik. Bukan masalah kekayaan lagi hidup ini. Bukan masalah popularitas lagi. Itu bagian memang kalau Tuhan beri silakan ambil. Tapi menjadi sesuatu yang paling penting. Bagaimana you find kesempatan yang Tuhan beri itu. Nanti kalau ujung hari, kalau sudah tua, bukan penyesalan yang muncul. Ujung hari munculnya apa? Pada saat aku sudah tua, pada saat aku tidak mampu lagi, aku sudah menjadi berkat. Aku sudah melayani Tuhan. Timbullah kalimat, waktuku sudah habis. Bawa saya pulang Tuhan. Itu hebat, saudaraku. Itu hebat. Tokoh iman seperti itu kok, saudaraku. Coba saudara pelan-pelan cerna khotbah hari ini. Perhatikan satu persatu. Bagian blok yang you susun saya bongkar. Bagian kalimat dipakai untuk membenarkan diri saya bongkar. Supaya kita in front of God di tahun baru ini. Melihat tangan Tuhan itu. Melihat blueprint yang ada itu. Melihat kita punya future. Antisipasi ke depan itu seperti apa. At this present. Ya saudaraku. Bagaimana kita menjalani semua dalam bentuk berbaringan. Untuk maju seperti itu. Yang kuliah lanjutin loh. Banyak orang ingin kuliah. Nggak sanggup loh. Papa mamamu ada uang. You nggak mau. Papa mamamu bisnisnya bagus. Suruh kamu tangani. Papa sudah usianya udah nggak kuat. Kamu nggak mau. Jadi maunya apa? Orang lain kerja setengah mati. Kerja sama orang diusir. Diperlakukan tidak fair. Saudara tinggal disediakan dikasih. Nggak mau. So what? Istri yang kamu sayangi hari ini. Jikalau kesempatan itu habis. Dia bisa disayang lagi loh. Anak yang selama ini saudara bisa sentuh, bisa pegang, bisa sayang. Nanti dia besar. Dia sudah SMA, udah kuliah. Dia sudah punya pacar. Dia menikah. Lihat pun sangat terbatas waktunya. Yes. Begitu loh hidup ini. Coba perhatikan baik-baik saudaraku. Ya, saya nggak tahu engkau siapa. Tapi firman hari ini. Awal yang baru. Sebagai suatu guidance. Tahap bulan di depan besar sekali tantangannya. I don't know apa itu. Maka kita berani berkata pengharapan itu ya di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Sekalipun tantangannya besar, Tuhan udah berdiri di situ. Di setiap bulan itu Tuhan ada di situ. Setiap bulan, setiap musim itu Tuhan sudah tunggu kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya lihat hidup ini. Bawa pulang firman ini. Untuk dicerna malam pikir balik. Saudaraku. Renungkan balik. Gereja masukkan ke YouTube kok. Mau dengar 2 kali juga oke. Resapin ada bagian-bagian yang kelewat. Saudaraku. Sehingga benar-benar saudara, membuat kita itu sulit apapun kita tahu. Tangan Tuhan pegang saya. Begitu. Takut apa?
Bahkan orang sampai mati menyerahkan nyawa pun dia percaya. Sekalipun tidak ditolong, still my Lord. Benarlah kitab Roma itu. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Kita tundukkan kepala. Setelah lihat dirimu, kursi yang tempat engkau duduk, suatu hari you may not. Sudah harus ganti orang. Umur berapa engkau? Coba jawab Tuhan di hatimu. Kalau saya boleh mewakili Tuhan bertanya, umur berapa engkau sekarang? Jawab Tuhan lewat hati, sebut angkanya. Kesempatan yang Tuhan beri, sudah engkau gunakan baik-baik. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nyanyi dengan hati supaya lagu ini menyenangkan hati Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik lembut sekali. Hari ini jemaat, kau berdiri di hadapan Tuhan di awal tahun, ibadah minggu pertama. Posisikan hatimu bukan kepada saya, kepada Tuhan. Momen penting buat engkau hari ini. Kau gunakan waktumu dengan baik.
Kau sadari itu. Orang-orang sekeliling kau yang Tuhan tempatkan, sudah kau gunakan waktu dengan baik untuk menjadi pelayan buat mereka. Kita datang bukan untuk dilayani, kita dipakai untuk melayani. Siapapun orang di sekitar kita, karyawan, pembantu, orang-orang hidup sekitar kita, we come to serve. Kesempatanmu ini loh, supaya nama Tuhan dimuliakan orang. We come to serve. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dituntut menjadi terang dan garam. Kita dituntut menjadi contoh. Kita dituntut untuk menjadi terang dunia. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Saudara janji di hadapan Tuhan hari ini, between you and God. Gereja ini akan 2 kali lebih besar jika kita mampu melakukan praktek firman hari ini. Lantai 3 akan penuh kalau kita mampu mempraktekannya dengan baik. Satu kali lagi refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita berdoa. Hari ini, minggu pertama 2019, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berjanji menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kami ingat blueprint yang Tuhan cetak di hati kami. Kami ingat masa-masa sulit kami. Di situ melahirkan ketekunan, melahirkan tahan uji, melahirkan pengharapan. Dan masa depan kami percaya pengharapan itu tidak mengecewakan. Makasih Tuhan, Engkau baik. Kami percaya jika kami taat, maka Tuhan akan membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Jikalau kami taat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kembali kita bersama tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya kesempatan yang terus Engkau berikan dalam hidup kami masih ada sampai dengan detik hari ini Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kami pergunakan yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Antoni Chang yang sudah seharian penuh memberikan berkat-Mu, firman-Mu bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan inilah waktunya bagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu. Yang terbaik kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.